Ibu hamil di Kota Ambon mulai menjalani vaksinasi pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Vaksinasi digelar pemerintah Kota Ambon di Patimura Park, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia POGI Provinsi Maluku, Dr. Dani Taliap mengatakan, vaksinasi untuk ibu hamil di Kota Ambon ini untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo Tribuners, halo rekan Firda. Tanita, bisa dijelaskan di manakah dan berapa jumlah ibu hamil yang divaksin pada hari ini? Baik Tribuners, seperti yang Tribuners tahu bahwa hari ini dicanangkan atau deklarasi vaksinasi bagi ibu hamil di seluruh Indonesia. Dan di Provinsi Maluku, Kota Ambon menjadi salah satu yang mencanangkan vaksinasi massal di Indonesia Timur. Dan untuk Kota Ambon dilaksanakan di Patimura Park dekat kantor gubernur. Dan untuk ibu hamil yang akan ditargetkan hari ini itu 200 ibu hamil. Dan data yang kami dapatkan dari Dr. Dani Taliap selaku Ketua POGI Maluku, untuk Provinsi Maluku tercatat ada 44.490 ibu hamil di Maluku. Namun yang masuk ke kriteria yang bisa divaksin itu ada sekitar 12.556. Nah, untuk Kota Ambon sendiri ada 1.980 ibu hamil yang masuk ke dalam kriteria yang bisa divaksinasi. Begitu, Firda. Anita, bisa dijelaskan jenis vaksin apa yang digunakan untuk menyuntikkan ibu hamil ini di Kota Ambon sendiri? Nah, sebenarnya kan banyak vaksin-vaksin yang lain bisa digunakan untuk disuntikan ke ibu hamil. Nah, untuk Kota Ambon sendiri dipilihnya itu vaksin Sinovac. Karena dari data yang kami dapatkan juga hasil wawancara bahwa dari KIPI, efek dari selesai vaksin itu berkurang sedikit daripada vaksin-vaksin yang lain, namun bukan berarti Moderna atau yang lainnya tidak bisa disuntik untuk ibu hamil. Dan juga untuk hari ini juga ada nakes yang tengah mengandung juga menerima vaksin suntikan ketiga dan mereka tetap menerima Moderna. Dan demikian bisa saya sampaikan, Firda. Oke, Tanita, kemudian untuk syarat bagi ibu hamil yang menjalani vaksinasi COVID-19 di Kota Ambon sendiri, bagaimana untuk syaratnya? Baik, saya ingin jelaskan sedikit yang tadi suntikan Sinovac itu sama ya, jaraknya antara suntikan pertama dan kedua yaitu 28 hari. Nah, untuk syaratnya bagi ibu hamil sama seperti daerah lain yaitu usia kehamilan harusnya 13 minggu sampai 33 minggu ke atas, 33 minggu. Nah, untuk 33 minggu ke atas sebenarnya bisa dan dikatakan bahwa untuk 13 minggu ini yang bisa disuntik itu untuk setelah disuntik mendapatkan antibodi bisa tertransfer antibodinya itu ke janin yang dikandung. Demikian Firda. Oh, masih ada lagi. Ada juga syarat yang lain seperti tekanan darah di bawah 140/90 dan membawa rujukan dari dokter pemeriksa kehamilan. Kemudian ibu hamil dengan gejala khas seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati dan lainnya harus ditinjau ulang sebelum divaksinasi. Kemudian untuk yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes harus dalam kondisi yang terkontrol. Dan ada beberapa syarat yang lainnya seperti riwayat alergi atau alergi berat harus mendapatkan perhatian khusus sebagai persyaratan vaksin COVID-19 bagi ibu hamil. Tanita, kemudian ada perbedaan antara vaksinasi ibu hamil dengan vaksinasi warga biasa masyarakat umum seperti itu? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya antara vaksin bagi ibu hamil dan juga untuk warga lain seperti lansia atau anak-anak. Namun sama seperti tahapannya yaitu screening, pengecekan suhu, kemudian tekanan darah hingga ditanya soal riwayat penyakit sebelum pemberian dosis pertama. Yang paling penting adalah divaksin usia kehamilan harus di atas trimester kedua kehamilan. Demikian Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami Tanita juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia atau POGI Provinsi Maluku, Dr. Dani Taliap. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Kepada ibu-ibu hamil dan keluarga, bahwa vaksin COVID, baik yang berbasis vaksin yang virus mati atau inaktif,
seperti contohnya Sinovac, maupun yang berbasis messenger mRNA, contohnya seperti AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer, sejauh ini aman buat ibu hamil maupun janinnya. Saya sampaikan data penelitian terhadap mencit hamil yang disuntik dengan berbagai jenis vaksin ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti efek teratogenik atau efek kecacatan pada bayi yang dilahirkan dari mencit-mencit tersebut. Kemudian ada juga satu studi observasional yang dilakukan pada ibu-ibu hamil yang tidak sadar mereka sebenarnya sedang hamil pada awal-awal kehamilan, kemudian mereka ikut vaksin. Itu dilakukan di Amerika, dan ternyata setelah diobservasi, ternyata bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu hamil yang sudah terlanjur divaksinasi ini tidak ditemukan adanya kecacatan pada bayinya maupun angka kejadian keguguran ataupun kematian janin di dalam kandungan. Tidak berbeda dengan yang disebutkan di dalam literatur. Jadi kami himbau kepada ibu-ibu dan keluarga, jangan ragu-ragu, ya. Mari kita rame-rame datangi sentra-sentra vaksinasi terdekat dengan tinggal bersaudara semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.